Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bungulumihi fitiraini amin. Wal maqalatu salisatu utawi maqalah kang kaping 3. Jadi kita masuk pada pembahasan yang yang ketiga. Ngan Abi Bakrin Siddiq, saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man utawi sapane wong iku dakhala mlebu al-qabr ing kuburan bila zatin kelawan tanpa sangu, fakaan nama mongko kaya-kaya raqiban wong kang mlaku al-bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa perahu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu memberikan perumpamaan orang yang masuk ke kuburan tanpa bekal itu seperti orang yang berjalan di atas laut tanpa perahu, pasti akan tenggelam. Jadi maksudnya bekal di sini adalah ai minal amali sholih. Jadi maksudnya amal soleh. Ai fayanggoriku monggo bakal kerem ngorkon hali kerem temenan khola sokang ora selamat lahu maring man ila bimang yang faidu kelawan tanpa nyelametaken. Jadi orang tersebut pasti akan tenggelam. Maksudnya itu kalau di laut orang tenggelam itu kan tersiksa. Sama ketika kita di kuburan dimakamkan kok tanpa kita tidak memiliki amal soleh, maka kita juga akan tenggelam ataupun kesakitan dan sebagainya. Kama koyok barang kola kang dawuh sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ora ono sapa al mayyit utawi mayit fi qabrihi ing dalam kuburane illa kejaba kalgoriki kaya wong kang kerem al mugawwithi kang njaluk tulung. Jadi diperjelas dengan hadis Nabi ataupun tadi sebaliknya, ini hadis Nabi dijelaskan oleh Abu Bakar pada yang pertama. Kalau hadis Nabi ini dijelaskan bahwa tidak ada mayit di dalam kuburan yang seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan. Nah, sebenarnya ini maksudnya Nabi itu untuk semua orang. Maksudnya untuk semua orang. Bahwa masuk ke kuburan itu seakan-akan kita tenggelam, orang yang tenggelam. Lah, orang yang tenggelam itu meminta pertolongan pada siapa? Nah, kalau orang yang memiliki amal soleh maka dapat ditolong dengan amal solehnya tersebut. Ketika orang yang senang dengan sodako misalnya, dengan sholawat, dengan amal-amal yang lain, pokoknya amal soleh, maka amal soleh tersebut yang akan menolongnya dari tenggelam. Tapi ketika dia tidak memiliki amal soleh maka tidak ada yang menolong, orang tersebut akan terus tenggelam dan semakin tenggelam. Jadi pada makalah yang ketiga ini khususnya memberikan peringatan pada kita atau perumpamaan pada kita bahwa masuk ke dalam kubur itu harus memiliki bekal, yaitu amal soleh. Kenapa masuk ke kuburan itu juga penting? Karena dikatakan bahwa dalam kuburan itu kita nanti akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir dan lain-lain. Nah, itu sangat menakutkan. Bahkan Nabi pun mengatakan saat sakaratul maut itu salah satu yang paling sakit. Seorang nabi yang sudah ketika sakaratul maut itu menurut malaikat Jibril sudah sangat lembut, tapi beliau masih merasakan kesakitan. Bagaimana dengan kita nanti?
Semoga amal ibadah kita nanti setidaknya dapat memberikan memberikan kelembutan pada saat kita sakaratul maut nanti hingga ke alam kubur, sehingga di alam kubur nanti kita mendapatkan cara wong Jawa itu, kalau orang Jawa itu jembar kubure padang dalane. Jadi kuburannya itu tidak sempit dan juga terang, karena itu salah satu bentuk dari bukan siksa, tapi salah satu bentuk kuburan itu yang baik itu, ataupun makam yang baik itu adalah yang luas, yang tidak menghimpit kita dan juga terang. Nah, kalau siksa kubur itu salah satunya adalah kuburan itu menghimpit kita, juga gelap sekali. Nah, makanya kalau orang Jawa itu biasanya muga-muga kalau ada orang meninggal itu muga-muga dipun sepunten dosanipun, dipun paringi jembar kuburipun, lan dipun paringi padang margi pun. Jadi diampuni dosa, terus diberikan kuburan yang tidak sempit ataupun jembar, luas dan terang, sehingga kita nyaman berada di kubur nanti, serambi menanti yaumul akhir. Mungkin itu inti dari makalah yang ketiga, yaitu sekali lagi bahwa adanya perumpamaan ketika kita masuk kuburan tanpa bekal ataupun tanpa sangu amal soleh, itu seperti orang yang berjalan di atas laut tanpa menggunakan perahu. Mungkin itu sekian, intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.